Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Aziz, NIM 43010020059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai film Sang Kiai yang dirilis pada tahun 2013 oleh sutradara Rako Prijianto dan produser Gope T. Samtani. Film Sang Kiai menceritakan tentang awal mula kedatangan Jepang di Indonesia yang memporak-porandakan keadaan masyarakat pribumi dan membuat Nusantara semakin tercekik akan kemiskinan. Jepang mengambil banyak jalan untuk menarik simpati rakyat, salah satunya dengan jalan agama. Film ini adalah kisah dari seorang pemuka agama, tokoh besar yang disegani dan memiliki pengikut yang sangat banyak, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau juga dikenal sebagai pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang dan organisasi Nahdlatul Ulama. Awal kedatangan Jepang disambut dengan antusiasme dan kebahagiaan yang tinggi dari rakyat karena dianggap telah membebaskan Indonesia dari belenggu Belanda. Namun seiring berjalannya waktu, Jepang mulai menunjukkan sifat tamaknya yang berambisi untuk menguasai kekayaan alam Nusantara. Hingga pada suatu ketika Kiai dituduh telah menghasilkan rakyat sehingga terjadi kerusuhan di pabrik cukir yang mengakibatkan ia ditangkap oleh Jepang. Beliau dipaksa menandatangani perjanjian untuk bersedia melakukan sekere, yaitu upacara yang dilakukan tentara Jepang untuk menyembah Dewa Matahari. Namun beliau dengan keras menolak perintah tersebut. Melihat Kiai mendapatkan perlakuan yang kejam dari Jepang, santri Tebu Ireng berbondong-bondong mendatangi markas Jepang walau tak memperoleh hasil yang nyata. Jepang terdesak hingga akhirnya memutuskan untuk memindahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ke Mojokerto. Kiai Hasyim bersama para tokoh agama menempuh jalan diplomasi. Saat itu Kiai yang ditemani oleh Solihin juga baru sampai, dan begitu terkejut melihat seorang tahanan habis disiksa. Kemudian Kiai disuruh menandatangani surat pernyataan bahwa dia terlibat dalam peristiwa cukir dan bersedia untuk melakukan sekre. Tapi Kiai menolaknya dan menyangkal tuduhan tersebut. Kiai bahkan bersedia untuk disiksa daripada melanggar akidah dengan menyembah makhluk lain selain Allah. Dan saat mendengar suara azan, Kiai tanpa takut langsung meninggalkan ruangan itu untuk melaksanakan sholat. Lalu kita diperlihatkan Harun dan Kamet sedang melarikan diri dari kejaran pasukan Jepang dan bersembunyi di rumah seorang warga. Tapi karena sudah terdesak, Kamet keluar sendiri buat menjadi umpan supaya Harun bisa selamat. Kakekmu, aku harus keluar dari sini. Setelah tertangkap, Kamit diinterogasi oleh tentara Jepang sambil disisihkan oleh Harun yang lagi bersembunyi. Oh, tubuh Len. Ya, saya santrinya Hasyim Asy'ari. Dan begitu tahu Kamit adalah santri Tebu Ireng, tentara Jepang pun membunuhnya. Setelah itu Harun membawa jasad Kamit ke pesantren untuk dimakamkan. Dan dengan gontai dia menuju rumah sari wanita yang dia sukai buat curhat betapa pengecutnya dirinya yang memilih bersembunyi daripada mati bersama Hamid. Ini karena aku, Sar. Mereka mengadakan pertemuan membahas strategi untuk melawan Jepang dengan berpura-pura mendukung Jepang dan memanfaatkan fasilitas dari Jepang.
serta membentuk panitia pembinaan ulama NU yang ditangkap Jepang. Dengan dibantu Hamid Ono, para petinggi Jepang memutuskan untuk melepaskan semua kiai yang ditawan. Pada 7 Desember 1942 di Batavia, Jepang mengumpulkan seluruh kiai di Jawa. Hingga pada Oktober 1943 Jepang membubarkan MIAI dan mendirikan Masyumi yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jepang meminta Masyumi untuk membuat khotbah propaganda dengan anjuran memperbanyak hasil bumi yang disampaikan saat sembahyang pada hari Jumat dengan menyentil ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mendapatkan simpati rakyat. Kebijakan Jepang untuk menambah hasil bumi menuai protes dari berbagai kalangan. Pasalnya, hasil bumi yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat justru harus disetor kepada Jepang. Beberapa kalangan melakukan aksi, salah satunya adalah Kiai Haji Zainal Mustafa. Setelah tindakannya, Jepang akhirnya memenggal Kiai Haji Zainal Mustafa di depan umum agar rakyat merasa takut dan tunduk kepada Jepang. Tokoh Harun merasa Kiai Hasyim telah berbeda. Masyarakat beranggapan bahwa Masyumi telah berpihak kepada Jepang karena membiarkan peristiwa tersebut. Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan kalah dari sekutu. Keberadaan Jepang semakin melemah. Rakyat Indonesia semakin bersatu dan para tokoh nasional selalu memikirkan gerakan yang akan dilakukan ke depan akan kemerdekaan Indonesia. Sambil menunggu kabar dari Ono, Wahid dan Kiai Wahab membentuk Dewan Syuro dari organisasi NU se-Jawa yang tujuannya untuk membela para ulama yang telah ditangkap dan mempersiapkan kemerdekaan dengan berpura-pura bekerja sama dengan Jepang. Sesuai dengan janjinya, Ono menyampaikan permintaan pembebasan Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada Seiko Sikikan. Dan setelah mempertimbangkan pentingnya dukungan dari kalangan muslim, pihak Jepang pun memutuskan untuk membebaskan Kiai. Bebasnya Kiai disambut dengan sukacita oleh para santri yang sudah menunggunya. Kemudian Seiko Sikikan mengumpulkan para kiai dan ulama untuk secara resmi meminta maaf atas nama pemerintahan militer Jepang dan berjanji gak akan memaksa mereka untuk melakukan sekrai lagi. Singkat cerita, setelah keadaan kembali normal, Harun dan Sari menikah di Tebu Ireng dan Kiai serta Nyai Kapu kembali ke kediaman mereka. Lalu seorang penerjemah di Kim Jepang bernama Hamzah mendatangi Kiai karena merasa imannya masih lemah dan ingin meningkatkannya. Kiai pun memberinya wejangan tentang bagaimana dia harus mempelajari agama Islam. Dalam mempelajari agama Islam berdasarkan ilmu keyakinan. Bung Tomo ikut menyuarakan depan rakyat Surabaya dengan selalu menyebut kebesaran Allah. Film ini diakhiri dengan meninggalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari di saat nasihat beliau begitu dibutuhkan oleh tokoh nasional lainnya. Kematian beliau menjadi duka dan kesedihan yang sangat mendalam, bukan hanya untuk keluarga namun juga seluruh santri dan seluruh kalangan tokoh masyarakat. Film ini patut untuk direkomendasikan untuk semua kalangan usia. Dari film ini kita dapat mengetahui peran santri dalam melawan penjajah. Selain itu, kebiasaan dan juga perilaku teladan sang kiai juga diperlihatkan walaupun hanya melalui hal-hal kecil. Perempuan aktor dan aktris dalam mengekspresikan peran juga tidak diragukan. Dengan beberapa penyesuaian menurut pada adat dan kebiasaan orang dulu, namun tidak mustahil ada kekurangan pada film-film ini. Pada menit-menit akhir, alur cerita seakan dipercepat dan beberapa peristiwa penting tidak dimasukkan sehingga menyebabkan sedikit kebingungan bagi penikmat film. Sekian
Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.